Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Arsen Official. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat bangku kafe dari tong kaleng bekas. Tapi sebelum itu mohon untuk subscribe, like, and comment agar bisa membantu saya berkreasi dan membuat video-video lain. Dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih yang sudah subscribe, like, and comment. Dan bagi yang belum, saya mohon untuk subscribe, like, comment video kali ini agar tidak ketinggalan pada video-video saya selanjutnya. Ya, video kali ini saya akan membuat bagaimana cara memanfaatkan tong-tong kaleng bekas untuk menjadi bangku kafe yang minimalis dan sangat elegan. Yang pertama-tama yaitu tong kaleng yang seperti ini, lalu kita cat. Ya, mungkin saya tidak akan membuat tutorial bagaimana cara pengecatannya, tapi mungkin semua bisa menggunakan cat dengan cat semprot yang di tangan atau menggunakan kompresor, sehingga bisa menghasilkan cat yang sudah bagus. Dan di sini juga saya tidak membuat tutorial bagaimana cara membuat joknya. Mungkin jok bisa dibuat atau pesan di toko-toko online atau di tukang-tukang jok sofa. Nah, di jok itu sudah ada buat tempat-tempat pakunya, teman-teman. Jok tersebut biasanya berdiameter sekitar 30-35 cm tergantung selera yang kita buat. Dan bahan yang saya buat dari busa dan kulit. Teman-teman juga bisa membuat dari palet atau kayu bekas lainnya atau papan yang dibentuk bundar pengganti jok busa. Dan ini adalah meja pun kita juga menggunakan triplek untuk bundarannya sekitar ukuran 50-60 cm diameternya, lalu kita cat. Dan untuk meja kita menggunakan hanya menggunakan kaki. Yang bentuk stainless ini kita bisa dapat di toko-toko online atau di material terdekat. Nah, kita bisa menggunakan 3, lalu kita baut. Nah, sama seperti bangku, cuman bedanya kalau meja itu menggunakan papan. Nah, di sini kita bolongi 4, lalu kita yang pertama-tama kita lubangi dulu 4 sisi tiap sudutnya, teman-teman, untuk mengaitkan antara papan dan kalengnya. Nah, di sini juga saya kasih contoh bagaimana cara mengaitkan jok dengan kaleng untuk bangkunya. Yang pertama-tama kita pasang dulu, kita cocokkan, lalu kita cari kotak-kotak kecil yang 4 tadi, yang buat pengait bautnya, teman-teman. Saya menggunakan palu dan paku dulu agar tidak meleset. Jadi saya bolongi dulu di mana yang ada kotak-kotak kecil tersebut. Saya bolongi 4 sisi, yang gunanya supaya bautnya tidak gampang meleset ketika dibor. Nah, sesudah sudah bolong, saya menggunakan skrup agar lebih kuat, teman-teman. Lalu kita bor skrup tersebut di lubang-lubang yang ada 4 sisi itu agar lebih kuat. Cukup mudah, teman-teman, pembuatannya. Untuk teman-teman yang ingin membuat kafe, bisa membuat sendiri dengan memanfaatkan barang-barang bekas. Tentu lebih efisien dan ekonomis dibandingkan beli bangku-bangku baru atau yang mahal, teman-teman. Atau yang ingin membuka usaha sampingan di masa pandemi ini, bisa menggunakan yang saya lakukan seperti itu. Atau yang ingin membeli tanpa repot-repot, ya bisa menghubungi saya dan bisa lihat link deskripsi untuk bagaimana cara pemesanannya, teman-teman.
Oh iya, bangku-bangku kafe ini sudah saya jual di wilayah Jabodetabek teman-teman, untuk kafe-kafe maupun usaha-usaha tempat makan atau tempat nongkrong, lebih ekonomis dan lebih kelihatan gaul gitulah. Dan saya juga menyediakan bagian-bagian masing-masing bahan, seperti kaleng bekasnya aja, atau joknya yang sudah jadi, atau stiker-stikernya aja, saya pun bisa menyediakannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa merakitnya sendiri, atau mau beli jadi pun saya siap. Ya, kita bisa lihat teman-teman, setelah joknya kita pasang dengan kalengnya, sudah mulai berbentuk bangku yang minimalis. Nanti tinggal kita tambahkan gambar-gambar atau logo-logo kafe masing-masing sesuai dari seleranya. Untuk cat, kita bisa membelinya di toko-toko cat atau di material sesuai selera masing-masing, warna yang kita inginkan. Yang cat yang saya gunakan menggunakan cat besi merek Petalit, sekitaran harga 60 sampai 65.000 per kilo, yang menghasilkan lebih mengkilat teman-teman, dan bisa kita encerkan dengan thinner. Dan biasanya itu untuk 1 kilo itu bisa menghasilkan 20 sampai 30 bangku. Jadi lebih ekonomis memang. Untuk jok, saya menggunakan kulit Oscar yang lebih ekonomis, dan saya belinya di toko-toko online. Teman-teman bisa cari di Tokopedia atau Shopee, dia harganya per meter. Nah, lalu kita kasih busa juga ada, dengan busa lembaran teman-teman. Terus kita bentuk, lalu kita strapless dengan strapless yang buat jok. Untuk kulit, warnanya pun sesuai selera. Kita bisa warna yang hitam, coklat, ataupun lainnya sesuai kafe masing-masing teman-teman. Oh iya, sekali lagi saya mohon yang belum subscribe, like and comment, bisa langsung subscribe, like and comment di sekarang juga, karena membantu saya untuk berkreativitas dan membuat video-video tutorial saya selanjutnya, dimana yang bisa memanfaatkan barang-barang bekas menjadi barang-barang yang lebih bernilai tinggi dan ekonomis, bisa membuat menjadi sampingan di masa pandemi sekarang. Karena mencari uang tidak harus berkejap di perusahaan, tapi kita harus lebih kreatif untuk menghasilkan uang teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya, setelah bangkunya kita rakit dengan jok, lalu kita persiapkan stiker atau logo kafe kita masing-masing teman-teman. Biasanya stiker itu kita bisa buat di percetakan atau tukang-tukang stiker. Kalau yang saya buat itu berbahan plastik, sekitaran harga sekitar 65.000 per meter, dan biasanya saya buat itu sekitar 20 kali 20 cm untuk satu bangku. Jadi 1 meter itu bisa memuat sekitar 25 stiker teman-teman. Jadi lebih ekonomis. Lalu tinggal kita tempel saja di bangku-bangku yang telah kita rakit tadi. Jangan lupa ketika menempel itu jangan langsung kita tempel, tapi dikit-dikit kita. Kalau di sini saya menggunakan lap supaya tidak menghasilkan gelembung-gelembung teman-teman. Jadi kalau misalkan ada gelembung-gelembung kita tempel, bisa kita tusuk dengan jarum atau cutter, lalu kita gosok terus menggunakan kain lap agar hasilnya sempurna. Untuk
desain logo biasanya sih percetakan menyediakan bila teman-teman belum punya logo atau desain kafe masing-masing. Cuman biasanya terkena biaya desain. Tapi kalau kita sudah menyiapkan desain dari kafe kita masing-masing, itu biasanya hanya terkena biaya cetak, yaitu sekitar 65.000 per meter. Oh ya teman-teman, untuk pemasangan stiker kita harus lebih hati-hati agar tidak tertekuk atau sobek. Makanya saya menggunakan stiker yang berbahan plastik karena lebih kuat dan lentur. Teman-teman juga bisa menggunakan gambar-gambar sendiri kalau memang ahli dalam menggambar dengan menggunakan cat minyak, teman-teman. Jadi sesuai selera masing-masing. Nah, setelah kita pasang stiker, sudah terlihat teman-teman hasilnya. Dari tong bekas yang tidak bernilai bisa menghasilkan bangku-bangku kafe yang ekonomis dan bernilai tinggi serta gaul, teman-teman. Jadi kafe kita tuh lebih kelihatan kekinian dibandingkan kita menggunakan bangku-bangku kayu. Oh ya, untuk bahan tidak harus melulu dari kaleng drum. Kita juga bisa menggunakan ember-ember cat bekas, teman-teman, yang terbuat dari plastik atau tong-tong kardus. Cuman mungkin kalau tong kardus lebih cepat rusak. Atau kita bisa menggunakan kerat-kerat botol minuman sebagai bahannya, teman-teman. Yang penting kita dituntut untuk lebih berkreativitas dan menghasilkan kafe-kafe yang unik dibandingkan dengan kafe-kafe yang lain dan menjadi nilai jual bagi kafe kita. Kebetulan kalau untuk yang bahan saya gunakan di sini untuk menggunakan kaleng dan ember cat plastik, teman-teman. Jadi sesuai selera. Nah, kebetulan yang saya buat video kali ini adalah yang berbahan dasar tong kaleng, jadi lebih kuat, dan itu sudah dicoba sama orang yang berbobot sekitar 100 kiloan, teman-teman. Alhamdulillah masih kuat. Nah, di sini kita bisa lihat yang sudah kita rakit dan sudah jadi ya, teman-teman. Bisa kita lihat lebih minimalis dan terlihat gaul. Ini adalah contoh-contoh lain dari kafe-kafe yang telah pesan di saya. Dan kalau teman-teman ingin pesan, bisa lihat di link deskripsi di bawah. Sekali lagi saya mohon bantuannya untuk subscribe, like, and comment. Terima kasih.